Ya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistya dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Selanjutnya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan bahwa perempuan, khususnya seorang ibu, memegang peran sentral sebagai fondasi utama dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Gubernur juga menyebut seorang ibu bukan saja sebagai madrasah pertama bagi anaknya, tapi membentukkan karakter para calon pemimpin bangsa. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri puncak peringatan Hari Ibu ke-97 Provinsi Lampung yang digelar di Mahan Agung pada Senin 22 Desember 2025. Dalam kegiatan bertema Perempuan Berdaya dan Berkarya menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur Mirza menyebut ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Menurutnya, pembentukan karakter generasi penerus bangsa berawal dari lingkungan keluarga, terutama melalui peran seorang ibu. Diuraikan generasi emas 2045 tidak dibentuk pada tahun 2045, tapi dibentuk sejak kini. Membentuk generasi emas bukan hanya soal kepintaran akademik, tapi membentuk jiwa-jiwa yang bersih, penuh kasih sayang dan cinta negara. Proses ini membutuhkan waktu puluhan tahun dan dimulai dari peran seorang ibu di rumah. Gubernur juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan, khususnya dalam sektor ekonomi, guna memperkuat ketahanan keluarga. Gubernur mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi perempuan seperti PKK, BKOW, dan Dharma Wanita, untuk bersinergi mencari solusi agar perempuan Lampung dapat mandiri secara ekonomi tanpa harus meninggalkan peran pengasuhan anak. Selain itu, Gubernur Mirza mengapresiasi peran para ibu di Lampung dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Falsafah hidup masyarakat Lampung seperti Piil, Pesenggiri, Nemo Nyimah, dan Sakai Sambayan dinilai tetap terjaga karena diwariskan secara turun-temurun di lingkungan keluarga. Menutup sambutannya, Gubernur mengajak perempuan Lampung untuk terus meningkatkan kapasitas diri, mengikuti perkembangan zaman, namun tetap memegang peran strategis sebagai pembentuk karakter bangsa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, operasi pencarian dan pertolongan terhadap seorang anak yang dilaporkan tenggelam di Pantai Sayar, Pekon, Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat berakhir pada Senin 22 Desember 2025. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Kalau enggak kita angkat pakai mobil gitu. Operasi pencarian dan pertolongan terhadap seorang anak yang dilaporkan tenggelam di Pantai Sayar, Pekon, Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, berakhir pada Senin 22 Desember 2025. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung menerima laporan kejadian dan segera mengarahkan personil untuk melakukan operasi SAR. Korban diketahui bernama Zepi Ardiansyah, warga Pekon, Kota Karang. Fase hari ketiga pencarian dilakukan dengan membagi tim ke dalam 2 Search and Rescue Unit. SRU Laut melakukan penyisiran menggunakan perahu karet Basarnas dengan luas area mencapai sekitar 7 mil laut berdasarkan prediksi peta SAR. Sementara itu, SRU Darat melakukan penyisiran sepanjang bibir pantai hingga radius 4 km dari lokasi kejadian awal. Sekitar pukul 14.00, tim SAR gabungan menerima informasi dari nelayan setempat mengenai keberadaan korban di laut. Mohon izin pimpinan melaporkan operasi SAR. Satu anak tenggelam di Pekon, Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, atas nama Zepi Ardiansyah bin Mariadi. Alhamdulillah sudah ditemukan oleh nelayan dan tim SAR gabungan dengan jarak sekitar 9 kilo dari LKP. Dan selanjutnya kita serahkan ke rumah duka. Untuk unsur SAR yang terlibat ada Basarnas Posar Tanggamus, Pol Airut Pesisir Barat, Posal Bangkunat, BWD Pesisir Barat, dan masyarakat sekitar.
Dari pesisir barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelaksana tugas atau PLT Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri melaksanakan apel bersama penyuluhan pertanian di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura KPTPH Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan ini, PLT Bupati menyerahkan buku tabungan bagi penyuluh pertanian. Pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah Ikomang Koheri memimpin langsung apel mingguan, sekaligus menyerahkan buku tabungan kepada 193 penyuluh pertanian lapangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada Senin 22 Desember 2025. Ikomang Koheri menyampaikan buku tabungan yang diterima PPL Dinas KPTPH digunakan untuk pembagian gaji dan urusan administrasi, serta meningkatkan kesejahteraan penyuluhan sebagai garda terdepan pembangunan pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Menurutnya PPL sudah memberikan dedikasi dan kerja kerasnya dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan di Lampung Tengah. Peran PPL sangat strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam mendampingi petani serta memastikan program pertanian berjalan dengan baik. Komang berpesan agar seluruh PPL terus bekerja dengan penuh semangat, menjaga kekompakan serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas di lapangan. Dengan sinergi dan kerja bersama, ia optimis sektor pertanian di Lampung Tengah akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf SIK MH secara resmi membuka forum silaturahmi keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan berbagai elemen serta potensi masyarakat di Provinsi Lampung. Acara berlangsung pada Senin 22 Desember 2025 di Ballroom Hotel Golden Tulip Spring Hill, Bandar Lampung. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf SIK MH secara resmi membuka forum silaturahmi keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan berbagai elemen serta potensi masyarakat di Provinsi Lampung. Acara berlangsung pada Senin 22 Desember 2025 di Ballroom Hotel Golden Tulip Spring Hill, Bandar Lampung. Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan bahwa terwujudnya kondisi Kaptipnas yang aman dan kondusif bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Polri, tetapi memerlukan kerjasama dan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat. Dirinya menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan hasil kolaborasi bersama. Peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas kepolisian. Kapolda Lampung juga menyoroti pentingnya kesiapan aparat kepolisian bersama masyarakat dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Langkah-langkah yang digunakan antara lain peningkatan deteksi dini, pelaksanaan patroli secara berkala, serta pengamanan rumah ibadah dan pusat-pusat keramaian. Melalui forum silaturahmi ini, diharapkan hubungan komunikasi dan kerjasama antar Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga tercipta Provinsi Lampung yang aman, damai, dan kondusif di tengah keberagamaan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal secara resmi membuka musyawarah daerah Musda 2 Jaringan Media Cyber Indonesia JMSI Provinsi Lampung tahun 2025. Pada Minggu 21 Desember 2025. Dalam kesempatan ini, Gubernur mengungkap bahwa media cyber merupakan mitra strategis pembangunan di Provinsi Lampung. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima anugerah. Jaringan Media Cyber Indonesia Lampung menggelar Musda 2 yang menjadi forum strategis bagi puluhan pimpinan media cyber di bawah naungan JMSI Lampung.
Selain agenda utama, pemilihan ketua untuk masa kepengurusan 2025 hingga 2030, forum ini juga memfokuskan merumuskan rekomendasi terkait peran pers dalam percepatan pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Jausal menegaskan bahwa media cyber memiliki posisi krusial dalam menjaga kualitas demokrasi serta mengawal transparansi pembangunan di bumi Ruwai Jurai. Gubernur Mirza juga menyoroti pergeseran tantangan media di era disrupsi. Bapak-Ibu sekalian, karena itu tentunya posisi JMSI Lampung akan menjadi sangat strategis. Saya mengapresiasi komitmen JMSI yang menempatkan kualitas dan profesionalisme sebagai napas utama organisasi. Dorongan yang konsisten terhadap uji kompetensi wartawan adalah langkah konkret agar menjaga martabat profesi jurnalistik. Ini bukan urusan sertifikat semata, tapi juga soal kepercayaan. Di dunia media, kepercayaan itu seperti sinyal internet, Bapak-Ibu sekalian. Kali hilang, semua jadi lambat dan membingungkan. Menurutnya, kecepatan distribusi informasi saat ini harus dibarengi dengan kualitas konten, akurasi, dan integritas. Bukan lagi soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling akurat dan mendalam. Profesionalisme, langkah JMSI dalam mendorong uji kompetensi wartawan sangat diapresiasi sebagai upaya menjaga kepercayaan publik. Mitra strategis JMSI diharapkan terus menjadi mitra krisis, namun konstruktif bagi pemerintah daerah. Melalui Musda 2 ini, diharapkan kepengurusan yang baru mampu membawa JMSI Lampung semakin profesional dan berkontribusi nyata dalam menyebarkan informasi yang mengedukasi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025 yang dinilai semakin berdampak langsung bagi masyarakat. Berbagai program strategis dijalankan mulai dari penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan layanan keagamaan, hingga transformasi digital tata kelola pemerintahan. Menurut Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Lampung, Zulkarnain, seluruh capaian tersebut merupakan implementasi visi Kementerian Agama dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, muslihat, dan cerdas. Seluruh program diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh umat. Kementerian Agama tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga hadir sebagai fasilitator kehidupan beragama yang berdampak nyata. Ditambahkan Zulkarnain pada aspek kerukunan umat beragama, Kanwil Kemenak Lampung terus memperkuat peran forum kerukunan umat beragama melalui bantuan operasional, fasilitas dan mediasi kasus keagamaan, serta kampanye kerukunan kalangan pelajar. Salah satu capaian penting adalah penetapan Desa Sadar Kerukunan ke-20 di Provinsi Lampung, yakni Kampung Pajar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, early warning sistem konflik sosial berdimensi keagamaan juga terus disosialisasikan sebagai langkah pencegahan konflik. Ditambahkan di bidang tata kelola dan pelayanan publik, Kemenak Lampung melakukan peningkatan kualitas pelayanan terpadu, satu pintu, percepatan digitalisasi layanan, serta penguatan keterbukaan informasi publik. Ditegaskan sepanjang 2025, Kanwil Kemenak Lampung juga meraih penghargaan kehumasan tingkat nasional dengan kualifikasi informatif. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa ditargetkan sepenuhnya menggunakan e-katalog sebagai bentuk transparansi dan efisiensi. Zulkarnain menegaskan reformasi birokrasi menjadi perhatian serius dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, penguatan budaya, anti korupsi, hingga penanganan panduan publik yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Pada sektor pendidikan keagamaan, kata Zulkarnain, pihaknya menyalurkan bantuan operasional pesantren, madrasah diniyah, dan lembaga pendidikan Al-Quran, serta insentif bagi guru dan penyeluruh lintas agama. Ditambahkan selain itu, madrasah di Lampung juga mencatat berbagai prestasi di tingkat nasional maupun internasional sepanjang tahun 2025. Selain pendidikan penguatan ekonomi, umat juga menjadi fokus melalui program zakat dan wakaf, percepatan sertifikasi tanah wakaf, serta pemberdayaan kampung zakat yang dilaksanakan secara kolaboratif. Zulkarnain menambahkan seluruh program tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Agama yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pelayanan, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat beragama. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah guna mendukung pemberdayaan ekonomi desa. Pemanfaatan aset daerah ini juga guna mendukung pengembangan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang diinisiasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah guna mendukung pemberdayaan ekonomi desa. Pemanfaatan aset daerah ini juga guna mendukung pengembangan koperasi desa, Kelurahan Merah Putih. Program ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang diinisiasi melalui Instruktur Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Program ini bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan koperasi multifungsi yang berlandaskan semangat gotong royong. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur, Dr. Rustam Effendi, mengatakan bahwa pemanfaatan aset daerah ini menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap operasional koperasi desa. Aset daerah yang tidak terpakai kami optimalkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Berdasarkan persetujuan Bupati Tahap 1, nomor 32/1823/23/SK/2025 tertanggal 4 Desember 2025, sebanyak 7 aset milik pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditetapkan untuk dimanfaatkan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Aset-aset tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Sukadana, Batanghari, Raman Utara, Purbolinggo, Jepara, dan Pekalongan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, BMKG memprediksi bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia sebelah barat daya Jawa Barat akan berkembang menjadi siklon tropis. BMKG menyebut potensi bibit siklon tropis 93S menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam mendatang dalam kategori tinggi. Lampung menjadi salah satu daerah yang terdampak akibat fenomena alam ini. Peringatan itu disampaikan BMKG dalam dokumen analisis bibit siklon tropis. BMKG awalnya menyatakan bibit siklon tropis 93S yang mulai terbentuk pada 11 Desember 2025 di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, kini berada di sekitar 12,2 derajat lintang selatan, 105,0 derajat bujur timur, Samudra Hindia sebelah barat daya Jawa Barat, dan berada di Area of Monitoring TCWC Jakarta. BMKG mengatakan bibit siklon tropis itu sempat mengalami penurunan intensitas dalam 12 jam terakhir. Namun bibit siklon tropis kembali menunjukkan peningkatan aktivitas secara perlahan, ditandai dengan organisasi perawanan konvektif serta peningkatan kecepatan angin. Dalam 48 jam ke depan, intensitas bibit siklon tropis 93S diperkirakan mengalami peningkatan dengan kecepatan angin meningkat menjadi 60 knot, 110 km per jam. BMKG memprediksi situasi akan berkembang menjadi siklon tropis ke kategori 2. BMKG menyebutkan bibit siklon tropis 93S memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca ekstrim dan perairan di wilayah. Hujan sedang hingga lebat di sekitar angin kencang di wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Gelombang tingkat kategori sedang 1,25 hingga 2,5 m. Di perairan barat Lampung, Samudra Hindia Barat Lampung, Selat Sunda, bagian selatan perairan selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Barat, Selat Bali Lombok, Alas bagian selatan, dan Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada mengingat perubahan cuaca hingga penghujung tahun 2025 ini. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Setiap hari, 1,5 juta orang bekerja dari dini hari. Setiap hari, lebih dari 12.000 dapur serentak beroperasi. Setiap hari, lebih dari 35 juta porsi makanan disiapkan untuk meningkatkan gizi anak di seluruh Nusantara. Sebuah misi yang terdengar tak masuk akal demi masa depan Indonesia. Di mana dapur-dapur yang terbaik? Siapa para pahlawan gizi yang tak kenal lelah? Tiap hari kami mencari, menginspeksi, mengamati SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
tanpa mereka tahu. Kami mata-mata MBG, independen dan netral, mencari bintang MBG di seluruh Indonesia. Saksikan Bintang MBG mulai Desember 2025 di Garuda TV. Selanjutnya pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru 2025-2026, Satuan Narkoba Polres Lampung Selatan berhasil menangkap 13 pelaku pengedar narkoba dan mengamankan puluhan kilogram barang bukti yang akan diselundupkan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Sebanyak 13 pelaku pengedar narkoba antar pulau berhasil diamankan tim Sat Narkoba Polres Lampung Selatan dalam pemeriksaan rutin di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung. Berbagai jenis narkoba yang diamankan Polres Lampung Selatan adalah 30 kg sabu-sabu, 2.200 butir ekstasi, dan 25,2 kg ganja kering. Tangkapan ini dalam kurun waktu September dan Desember 2025. Dari semua barang bukti terdapat narkoba jenis baru, yaitu ganja cair dalam kemasan sebanyak 4.496 pieces cartridge rokok elektrik. Seluruh narkoba tersebut bernilai 42,7 miliar rupiah. Kapolres Lampung Selatan AKBP Tony Kasmiri mengatakan modus baru salah satu tersangka dengan berpura-pura kendaraan yang dibawa mogok di jalan. Kemudian memanggil menggunakan jasa kendaraan towing untuk diloloskan di pelabuhan. Selanjutnya dari hasil ungkap tersebut terhadap para tersangka dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau seumur hidup dan atau hukuman mati. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Lampung Selatan, Hari Adfriansyah, Garuda TV, melaporkan. Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menghadiri langsung acara pemusnahan barang bukti puluhan kilogram narkoba berbagai jenis, didampingi Kapolres Lampung Selatan, AKBP Tony Kasmiri. Puluhan kilogram narkoba dimusnahkan dengan cara direndam ke dalam solar kemudian dibakar. Puluhan kilogram narkoba berbagai jenis hasil penangkapan periode September hingga Desember 2025 dimusnahkan di lapangan Mapolres Lampung Selatan pada Senin 22 Desember 2025. Pemusnahan barang bukti dipimpin langsung Kapolres Lampung Selatan, AKBP Tony Kasmiri. Dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, serta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan antara lain ganja seberat 25.240 gram, sabu seberat 30.544 gram, ekstasi sebanyak 2.203 butir, serta ganja cair berupa cartridge sebanyak 4.496 pieces. Selanjutnya barang bukti direndam ke dalam solar dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Hasil pengungkapan kasus narkoba, pelaku menggunakan modus operandi berupa manipulasi menggunakan kendaraan yang seolah-olah rusak yang dinaikkan ke dalam towing. Asal barang dari Jambi dan merupakan jaringan Sumatera. Atas keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti narkoba tersebut, polisi menyatakan telah berhasil menyelamatkan sekitar 1,9 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari Lampung Selatan, Hari Adfriansyah, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional se-Provinsi Lampung menggelar musyawarah daerah secara serentak di 15 kabupaten kota kemarin. Musyawarah tersebut dipimpin langsung Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan dari kantor DPP PAN Jakarta melalui sistem hybrid. Seluruh peserta musda mengikuti sidang dari masing-masing DPD kabupaten atau kota. Sementara DPP PAN memimpin jalannya persidangan secara terpusat dan daring. Skema ini diterapkan untuk memastikan musda berjalan efektif, transparan, dan seragam di semua daerah. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan musda serentak merupakan bagian dari konsolidasi nasional partai untuk memperkuat struktur organisasi.
Musda serentak dilakukan untuk memastikan PAN solid dari pusat sampai daerah. Kepemimpinan di daerah harus kuat, bekerja nyata, dan siap memenangkan PAN di agenda politik ke depan. Zulkifli Hasan juga menginstruksikan seluruh kader bekerja keras, menyukseskan program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Pemilik panggilan akrab Julhas itu menekankan agar kader PAN sedikit bicara namun banyak kerja, yaitu kerja-kerja yang menyentuh kepentingan rakyat. Dia mencontohkan sebagai ketua umum dirinya turun langsung membantu korban banjir Sumatera. Di Sumatera Barat, PAN yang pertama datang. Sedangkan yang di Sumatera Utara dan Aceh memang bukan yang pertama. Tapi dirinya dan kader PAN di Sumatera Utara adalah yang pertama menembus Sumatera Utara dan Aceh lewat darat. Julhas bahkan ikhlas dibully terkait kerja nyatanya semaksimal mungkin bias membantu warga yang membutuhkan. Dia juga memanfaatkan pihak-pihak yang membulinya karena mungkin memang tidak mengenal dirinya, yang dari kecil diajarkan ibunya untuk setiap hari wajib berbagi. Terpisah, Ketua DPW PAN Lampung Hajiji mengatakan musda serentak menjadi momentum penting untuk mempercepat konsolidasi partai. Hajiji menambahkan DPW PAN Lampung akan mengawali hasil musda agar segera ditindaklanjuti dengan penguatan struktur hingga tingkat bawah. Dalam musda tersebut, sejumlah DPD PAN kabupaten atau kota langsung menetapkan kepengurusan harian, sementara sebagian lainnya membentuk tim formatur untuk menyusun struktur kepengurusan. Sejumlah DPD PAN tercatat telah menetapkan ketua secara langsung, seperti Bella Jayanti, Ketua DPD PAN Lampung Selatan, Abdullah Surajaya, Ketua DPD PAN Lampung Tengah, dan Faisaluddin, Ketua DPD PAN Pesawaran. Lalu Asa Otorida, Ketua DPD PAN Pringsewu, Hamidi, Ketua DPD PAN Lampung Utara, dan Resmen Hadapi, Ketua DPD PAN Waikanan, Holil DPD PAN Tulang Bawang, serta Herpin, Ketua DPD PAN Lampung Barat. Sementara untuk DPD lainnya, musda menetapkan formatur untuk menyusun kepengurusan, seperti di Tanggamus formatur Teddy Kurniawan dan Agus Suranto, di Mesuji Suprapto, Ketua Formatur, lalu Mardinata, Hartopo, Andi Guntur sebagai formatur. Kota Bandar Lampung dengan formaturnya Edison Hajar, Firman Syah Alfian, Erwan Syah, Alimuddin, dan Raka Irwanda. Tulang Bawang Barat, tim formaturnya Rusli, Asep Priwanto, Erando, dan Mirda. Tim Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kabar gembira untuk warga Lampung. Kini hadir destinasi wisata baru bernama Navara City Park. Wahana permainan ala Dufan ini resmi dibuka oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, pada Senin 22 Desember 2025. General Manager Navara City Park Raban menyampaikan peresmian kawasan wisata ini bertepatan dengan momen libur sekolah, sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif tempat rekreasi bagi masyarakat Lampung. Mengusung konsep wisata mahana terpadu, Navara City Park berlokasi di Jalan Pangeran Tirtayasa, nomor 88, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. Kawasan ini dibangun di atas lahan seluas sekitar 14 hektar. Diuraikan Raban, sejumlah wahana permainan tersedia di area tempat, mulai dari Ferris wheel, chicken roller coaster, friendship, dino chair, kangaroo jump, flying cat, hingga sembrani jump. Tak hanya itu, Navara City Park juga dilengkapi dengan 4 fasilitas kolam air, yaitu kolam ombak, water park khusus anak-anak, kolam arus dengan panjang berkisar 20 hingga 50 meter, serta kolam renang reguler dengan kedalaman maksimal 130 cm. Raban menyebutkan bahwa kawasan wisata ini tidak hanya ditunjukkan bagi pengunjung yang ingin menikmati wahana permainan, tapi juga bagi mereka yang ingin bersantai. Bagi pengunjung yang tidak bermain wahana atau berenang, Navara menyediakan food park dengan 65 tenan yang menyajikan berbagai menu, termasuk kuliner yang sedang viral di Bandar Lampung. Raban juga menjelaskan pengelola menghadirkan Rilau Pool and Cafe di area kolam sebagai tempat bersantai dengan konsep kafe dalam kawasan wisata. Manajer Navara City Park, Herlina, menambahkan pihaknya memastikan pengembangan kawasan akan terus dilakukan. Sejumlah fasilitas tambahan telah direncanakan, seperti pembangunan 35 unit villa, hotel berkapasitas 150 kamar, meeting room, serta area camping ground. Menurutnya ke depannya, pengunjung juga akan disuguhi pertunjukan dancing fountain atau air mancur menari pada malam hari.
Inilah yang menjadi alasan pihaknya mengusung tagline More Than Just a Destination. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.